Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali bisa berjumpa di dalam acara Q&A bersama dengan saya, Pendeta Santobi. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema family bonding atau cara membangun relasi di dalam keluarga. Dan bersama saya saat ini ada Bapak Rudi dan Ibu Rita. Dan saat ini saya juga berada di rumah mereka yang bagus, yang indah, dengan ikan-ikan yang luar biasa ya bagusnya. Nah saudara, hari ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana kita di dalam keluarga bisa menjaga relasi, terutama dengan anak-anak yang jauh, yang kuliah, yang bekerja jauh daripada rumah kita. Nah, pertama-tama saya akan kenalkan dulu dua saudara kita, pasang suami istri yang Tuhan pakai secara luar biasa. Nah, saudara yang pertama adalah Bapak Rudi. Dia adalah diaken yang ada di gereja kita, Geholis. Ya, dan juga Ibu Rita, dia saat ini adalah ketua si persekutuan di dalam kepengurusan kita. Ya, bersyukur Tuhan juga terus menolong mereka dan mereka dikaruniai dua anak. Yang pertama Jose, ya, yang laki, kemudian yang kedua Cherry. Ya, bersyukur bagaimana mereka juga telah membesarkan dan juga bagaimana mendidik anak-anak mereka dengan sangat baik. Nah, saudara, yang unik adalah kalau kita melihat dalam kehidupan keluarga mereka, baik Pak Rudi dan Ibu Rita ini, mereka sudah terpisah cukup jauh dengan anak mereka yang laki, yang Jose yang ada di Bali. Nah, bagaimana ceritanya Pak Rudi dan Ibu Rita? Atau kita perlu lepas saja dulu maskernya supaya lebih lihat ceritanya ya? Ya, siap. Boleh Pak, asal Bapak tetap distancing dengan saya. Kalau saya dengan suami, oke. Ya, memang betul Pak. Jadi kira-kira 6 tahun yang lalu, tahun 2014, karena Jose ini memiliki cita-cita yang sangat kuat untuk memiliki sebuah hotel di Bali. Sesuai dengan cita-citanya, maka dia melanjutkan studinya di STP Bali tahun 2014. Dan sampai dia meneruskan studinya di sana, dia mendapatkan habitatnya di sana Pak. Jujur memang di Bali ini gudangnya hotel, dari hotel bintang 1 sampai bintang 5, bahkan yang 5 plus juga ada di sana ya. Dan dia menemukan habitatnya di sana. Dan saya pikir dia sudah menyesuaikan diri, atau dia sudah mendapatkan apa yang dia mau. Jadi mungkin dia betah di sana Pak. Jadi kami sebagai orang tua hanya mensupport saja begitu. Gimana Ibu Rita, ada tambahan? Sama Pak. Sama ya. Ya, nah selama 6 tahun ini bagaimana komunikasinya dengan Jose ya? Ya, kami komunikasi biasa pakai WA atau HP Pak, ya, atau telepon gitu. Dan kami lakukan memang hampir setiap hari, biasanya di malam hari Pak. Kami komunikasi by WA ataupun telepon. Biasanya isi pembicaraannya apa saja waktu ketika ngobrol dengan anak? Ya, pembicaraannya kami membicarakan biasanya dia yang cerita pengalaman hari itu. Dia kerja ketemu dengan klien seperti apa, dia ketemu dengan pimpinan, dia ketemu dengan bawahan. Ya, dia menceritakan bahwa dia ketemu dengan klien, posisinya sebagai marketing di sana. Dia menceritakan bahwa dia harus ketemu dengan klien dia dari level atas. Bahkan dia menceritakan bahwa dia sampai bertemu dengan Maiden dari marinir. Dia bertemu karena memang ditugaskan oleh perusahaan untuk bertemu dengan beliau. Jadi memang dia menemukan banyak klien yang mempunyai posisi yang cukup tinggi lah jabatannya. Juga pengalaman yang dia dapatkan itu dia ceritakan kepada kami, ya membuat kami sebagai orang tua juga cukup bangga ya dengan keberhasilan dia gitu. Dan yang biasa dia ceritakan juga, biasanya setelah beribadah hari Minggu dia cerita, kebetulan kan sekarang masa pandemi COVID ini
dia kadang-kadang ibadah online itu biasa di GI pertama, juga kadang-kadang dia melihat di GRI Pak Stephen Tong, kadang juga dia melihat di karismatik. Nah, selama dia melakukan ibadah online, setelah itu sore harinya dia telepon kami, dia cerita, dia sharing ibadahnya tentang firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Ya, saya mengucap syukurlah kepada Tuhan kalau dia masih memiliki hati yang takut akan Tuhan untuk iman dia kepada Tuhan sebagai bekal dia untuk hidup di sana begitu. Saya tambahkan mungkin Pak Santobi. Jadi ketika anak jauh dengan orang tua, itu yang paling penting adalah sebetulnya komunikasi. Nah, tetapi kepentingan komunikasi itu rupanya orang tua dan anak tuh agak berbeda. Anak lebih mementingkan komunikasi, dia ingin ceritakan segala sesuatu yang terjadi dengan dia, begitu, teman curhatnya atau keluh kesahnya. Tetapi sebetulnya buat orang tua lebih mementingkan lagi soal komunikasi, bagaimana keadaan dia sebenarnya. Apakah hal-hal kecil mungkin ya, apakah dia hari itu makan, atau karena kerja keras lupa makan, kesehatannya bagaimana di sana, kekurangankah, sukacitakah di sana, apakah sudah beribadah, mungkin lebih ke arah komunikasi bagaimana keadaan pribadi anak itu, begitu. Itu lebih penting, sehingga tidak jarang orang tua juga yang merasa khawatir ketika anaknya itu tidak menghubungi, apalagi dalam waktu yang lama. Karena sebetulnya bukan keluh kesahnya, bukan pekerjaannya yang tetapi bagaimana keadaanmu ini anakku, seperti itu ya. Jadi ketika tengah malam misalnya biasa telepon, ini nggak telepon, wah jadi pertanyaan. Tetapi kembali lagi, komunikasi itu harus dibangun dengan cara berkomunikasi, bukannya satu arah tapi dua arah. Jadi anak harus mengetahui bahwa orang tua butuh sekali mengetahui bagaimana keadaanmu, lebih dari hanya sekedar apa yang kau alami hari itu. Mungkin itu Pak. Ya, jadi biasa sih memang ada beda antara bapak sama ibu. Kalau bapak ya secara umum, kira aman. Tapi bisa ibu tuh lebih detail, udah makan belum, tidurnya jangan kemalaman, istirahat. Itu kan udah bawaan masing-masing ya. Nah, tapi cuma kalau misalnya ada masalah, problem pribadi dia sampai cerita enggak? Kan biasanya karena laki-laki itu lebih tutup ya daripada wanita ya. Cerita ke saya Pak. Oke. Jadi apapun yang dialami dia cerita, baik hubungannya, baik harapannya ya, baik yang mengenakan maupun tidak enak, dan juga termasuk kegagalannya. Kadang anak sulit untuk terbuka untuk kegagalan. Suatu hari dia itu tertipu, beli tiket untuk kami berempat pergi ke suatu tempat, dia beli online, ternyata ditipu, uang transfer, tiket tidak dapat. Dia harus mengganti uang kepada kami demikian, sedangkan saat itu dia masih kuliah, belum bekerja. Gak mungkin dia gak punya uang sebanyak itu mengganti. Maka dia sebetulnya depresi dan frustasi dan merasa pasti mentalnya karena merasa ditipu. Pada akhirnya dia telepon dan mengaku kepada kami berdua dia sudah melakukan kesalahan, karena dia nggak bilang waktu dia beli online. Kesalahan itu dia ungkapkan dan dia menyesal dan minta maaf kepada kami. Bahkan dia bertanya ya bagaimana untuk mengembalikannya. Nah, tetapi memang kami orang tua dan anak menjadi lebih dekat lagi setelah kejadian itu, dan anak melihat bahwa orang tua bukan marah, tetapi memang ada satu pelajaran penting di sana. Sampai terbuka seperti itu. Ya, saya lihat betapa luar biasa kedekatan Pak Rudi dengan berita dengan anak. Nah, bagaimana resep sampai anak itu bisa cerita, terutama anak laki ya? Biasa anak laki itu jarang bisa terbuka seperti itu. Saya pikir ini bukannya instan, karena bagaimana anak bisa mempercayai orang tua itu pasti proses. Diawali dengan bagaimana orang tua mempercayakan kepada anak, sehingga anak dapat belajar dan melihat bahwa orang tuanya saja percaya kepada dia. Dia pun merasakan kenyamanan
dan rasa secure itu, sehingga si anak juga berbalik percaya kepada orang tua, terutama di dalam pembuktian. Anak tuh perlu benar pembuktian. Ketika dia mempercayakan sesuatu, kita bukannya menjatuhkan dia atau menyepelekan atau mungkin ya tanda kutip meremehkan dia, tetapi bagaimana bahwa kita itu benar ada di pihak dia, sehingga ketika anak mendapatkan satu kenyamanan, kepercayaan bahwa ini orang yang tepat untuk berbagi, maka itu akan terus di dalam proses bertambah lama, bertambah besar pula masalahnya, bertambah besar juga kualitas dari kepercayaan itu, maka terjadilah lebih intens sampai sebesar proses sekarang tetap percaya kepada kami. Ya, nah memang ada lagi sih yang terpikir pertanyaan seperti ini. Bagaimana sih saat waktu melepas? Ya, kadang-kadang kan saya lihat ada orang-orang tua yang tidak rela, yang takut, khawatir kalau misalnya anaknya harus kuliah di luar kota yang jauh. Nah, pada waktu itu bagaimana? Apakah ada rasa khawatir? Terus bagaimana aja bisa melepas anak sampai kuliah di Bali dan sekian lama? Itu bagaimana awal prosesnya? Ya, jujur kata lah, secara manusia juga kami khawatir ya Pak, karena mengingat jarak, kayak kami di Bandung, saya di Bali. Namun saya percaya, saya mempunyai iman dan hidup takut akan Tuhan. Jadi saya pikir ini yang jadi pegangan dia, bekal dia yang sangat kuat. Jadi entah pun dia bergaul dengan siapapun, saya yakin dia akan menjadi terang gitu di tengah-tengah lingkungan di mana dia berada. Dan saya tidak khawatir karena saya yakin benar anak ini memiliki iman, ya, bertumbuh di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh, ya, rajin beribadah, dan ya secara kerohaniannya sih anak ini cukup baik lah kalau saya lihat ya. Dan saya pikir itulah yang jadi bekal dia dalam menjalani kehidupannya di Bali gitu. Jadi saya pikir kami tidak terlalu khawatir sih Pak. Ya memang kalau kita lihat Bali mungkin orang anggap itu bebas ya, dengan banyak wisatawan asing, bahkan kadang-kadang kita juga bisa rada khawatir dengan pergaulan di sana. Nah, memang kalau kita lihat memang tidak mudah sekali lagi. Jadi kalau saya boleh bisa simpulkan, mungkin ketika anak bersama dengan kita itu hal yang penting. Jadi sebelum kita melepas, jadi kita pikir juga bagaimana kita bisa siapkan anak sampai mereka juga siap, ya enggak? Jadi penting sekali ketika mendidik anak di dalam Tuhan waktu SD, SMP, SMA sehingga betul-betul siap gitu ya. Mungkin saya tambahkan pertanyaan Pak Santobi tadi, bagaimana melepas anak, ada rasa takut enggak gitu ya. Pasti setiap orang tua melepaskan anaknya ada rasa was-was. Kenapa? Karena orang tua punya harapan. Ketika melepaskan anaknya, bersama dengan harapan itulah kita menjadi mempunyai satu pikiran yang terus menerus. Karena harapan itu kan sesuatu yang dipikirkan yang terus menerus supaya terjadi. Nah, kadang harapan kita ini tergoncang oleh karena hal-hal yang dikhawatirkan, gitu. Jadi musuhnya harapan itu kan kekhawatiran. Nah, ketika suatu hari pernah ya. Dia itu karena bekerja pernah di restoran Family Hard Rock namanya. Nah, sekali waktu dia mungkin mencoba minuman liqueurs gitu ya, yang beralkohol. Dan anak ini memang tidak berpengalaman, tetapi betapa Tuhan melindungi seperti itu. Karena biar bagaimanapun orang tua dengan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan pasti turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika dia minum, dia belum terasa efeknya. Ketika dia jalan naik motor, baru dia terasa, kenapa aku ini? Nah, karena alkohol begitu kena udara itu maka akan menguap dan langsung naik begitu. Kemudian dia pusing, tetapi puji Tuhan, apa yang dikatakan anak saya ini, dia kesaksian saya, dia ingat. Karena rumah dia tinggal di Bali itu jauh di Jimbaran. Sedangkan jaraknya itu terlalu jauh. Dia baru sampai titik ini dekat gereja GI Hokitong Kuta. Dia sudah merasa pusing. Dia ingat rumahku itu selain rumah yang di dunia, ada
juga gereja itu adalah rumahku, katanya gereja itu. Dan sebelum pulang ke rumah Bapak, jadi ada 3 rumah katanya. Memang itu yang diajarkan. Kemudian dia ingat rumah gereja itu adalah rumahku, maka dia berhenti di gereja. Karena keadaan memang sudah cukup malam dan cuma ada satpam, dia nggak tahan, dia tidur di bangku gereja. Dia merasa nyaman karena itu gereja gitu. Pagi-pagi ditemuilah ternyata oleh mungkin sang gembala pada saat itu, wah ini anak kenapa lapor ke saya. Ya, ketika anak itu lapor juga sinkron ternyata, tidak ada yang ditutupi. Karena itulah ketakutan orang tua sebenarnya bagaimana dia, ternyata Tuhan lebih daripada kekhawatiran kita. Jadi pasti anak Bapak Ibu yang berada di luar sana pun kita berdoa berharap kepada Tuhan, percayalah Tuhan yang terlebih peduli daripada kita. Tuhan peduli dengan anak-anak kita yang ada di luar sana. Hanya satu pesan saya mungkin untuk anak-anak yang ada di sana, sebetulnya orang tua takut juga kehilangan kalian selamanya. Dalam arti kalian sudah betah nyaman di sana, lupa dengan orang tua yang pernah membesarkan kalian dan selalu berharap kalian itu pulang. Ketika ada waktu, ketika memang ada kesempatan, why not? Come back gitu. Ya. Panggilan. Pulang ke orang tua. Betul, karena orang tua juga sangat merindukan. Ya, jangan sampai selamanya betah di sana melupakan orang tua yang bertahun-tahun. Jangan sampai terlambat ketika engkau ingin kembali, mungkin orang tuamu sudah tidak ada, penyesalan kemudian tak berguna. Ingat anak-anak semua, termasuk anakku. Oke. Ya, nah kalau yang kedua kan rencana mau sekolah di Jakarta, itu gimana? Jadi kalau wanita kan kadang-kadang beda nih dengan anak laki ya, mungkin lebih berat nggak nih saat kan mau melepas. Tapi whatever, kalau menurut saya apapun yang terjadi kepada anak saya, samalah saya juga sudah melihat betapa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan akan anak saya laki-laki, juga kepada anak yang perempuan. Intinya Tuhan pasti punya rencana yang indah. Betul. Buat setiap kita semua, juga buat anak saya yang perempuan nanti. Apakah nanti dia di sana sendiri pun, saya rasa kalau sampai didapatkanlah kesempatan itu, maka ada maksud Tuhan membentuk dia lebih indah, lebih beriman, lebih takut akan Tuhan, lebih lagi menjadi berkat bahkan. Begitu mungkin Pak. Jadi kalau yang anak pertama juga karena harus sering juga dikunjungi ke sana ya, ke Bali ya. Betul ya, Pak. Pak. Dan dengan Bapak nanti ikut. Jadi memang setahun 2 kali Pak, kami pasti ke sana. Biasanya di hari raya, minimal ya. Minimal di hari raya, Idul Fitri, itu hari libur nasional atau di tahun baru. Dan Imlek dia harus wajib pulang ke Bandung. Gitu. Ya. Jadi 3 kali setahun minimal. 3 kali setahun minimal. Kenyataannya bisa 5-6 kali Pak. Ya sekalian jalan-jalan kan. Situasi PSBB sekarang nggak bisa. Iya, oke. Ya, terima kasih. Saya melihat betapa tidak mudah ketika kita juga melepas anak-anak kita. Saya juga ingat waktu saya harus keluar dari rumah orang tua, kuliah, orang tua juga khawatir. Tetapi kita percaya sekali lagi yang paling penting di sini saudara-saudara, kita bisa belajar yaitu bagaimana kita saling percaya. Orang tua dengan anak, demikian juga anak harus juga tetap ya dalam hal ini ingat akan pengajaran orang tua, pesan-pesan, karena kelihatannya awal-awal diajarkan hal-hal yang mungkin tidak penting. Tapi pada waktu kita berhadapan sendiri dengan situasi, maka pengajaran orang tua itu ternyata penting. Ya, kemudian juga yang kedua, kalau saya melihat bagaimana pendidikan kita ketika awal anak-anak masih kecil, beranjak dari SD, SMP, SMA, sebelum mereka betul-betul meninggalkan rumah, keluarga orang tua, maka itu menjadi hal yang penting. Ya, jadi kalau kita menyepelekan, terutama pendidikan iman, kerohanian, maka itu menjadi hal yang bisa mengakibatkan anak bisa lepas dari pengawasan kita maupun juga pergaulan yang salah. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Rudi, Bu Rita. Itu waktu yang diberikan dan kita bisa cakap-cakap, dan biarlah kesaksian apa yang boleh telah dilakukan oleh Pak Rudi dan Bu Rita boleh menjadi berkat untuk kita semua. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita juga akan tutup dalam doa. Kita berdoa bagi keluarga Pak Rudi dan keluarga kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan di dalam kasih anugerah-Mu, kami percaya Engkau Allah yang tetap ada bersama dengan kami, terutama ketika kami sebagai orang tua untuk melepas anak-anak harus sekolah di luar kota yang jauh, bahkan bukan hanya di luar kota di Indonesia, bahkan juga mungkin ada di antara anak-anak kami yang harus keluar negeri. Mungkin ada kekhawatiran, ketakutan, tetapi kami bersyukur, kami percaya
tangan Tuhan tidak pernah melepaskan. Tangan Tuhan tetap ada. Dan ketika kami menyerahkan anak-anak kami kepadamu, maka ada pelindungan nyata di dalam kehidupan anak-anak kami. Tuhan juga tolong Tuhan, kami sebagai orang tua, kami juga boleh diingatkan peran penting kami sebagai orang tua. Mendidik anak-anak kami dari kecil sampai mereka juga siap untuk mandiri, belajar sendiri, tempat yang jauh, maka mereka juga nanti akan berkeluarga. Biarlah bekal-bekal dari pengajaran kami sebagai orang tua, Tuhan, biar itu menjadi pengajaran yang penting, bekal yang penting. Tuhan tolong kami Bapa, sehingga kami tidak melupakan tanggung jawab kami sebagai orang tua. Oh Bapa, terima kasih, sekali lagi kami juga menyerahkan untuk kami sebagai orang tua, mungkin juga kami tidak mudah untuk berkomunikasi dengan anak-anak kami. Ada banyak hal, perkara-perkara yang mungkin bisa mengganjal akan komunikasi kami. Tapi kami percaya, kami punya kesempatan dan Tuhan berikan hikmat, kerendahan hati untuk kami bisa berkomunikasi dengan baik. Sekali lagi kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu, terutama untuk keluarga kami. Dan pujilah Bapa, dan kami serahkan juga keluarga Pak Rudi, Ibu Rita, untuk anak-anak mereka, Jose dan Eri. Tuhan juga berkati di dalam kehidupan mereka, dalam segala apa yang mereka kerjakan. Biarlah tangan Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sampai jumpa saudara pada edisi yang berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Santobi. Terima kasih.